Ruya den riwayatake. Apa sing den riwayatake anna Sa'd bin Rabi'i, teman setune Sa'd bin Rabi'. Ahada nuqaba'il Ansor. Rupane salah sijine kepalae sahabat Ansor. Iku nazazat puri alaihi ing atase Sa'ad sapa imra'atuhu bojo wadone Sa'ad. Habibah binta Zaidin rupane Habibah binta Zaid bin Abi Juhairin. Fala tomaha mongko nabuk sapa Sa'ad ing imra'ah. Fala tomaha mongko nabuk sapa si Sa'ad ing imra'ah. Fang tolakon nuli budalan biha kelawan go imra'ah sapa abuha bapake imra'ah. Ila Rasulillah marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasyakahu mongko wadul sapa si ab ing Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam. Lanaktasso minhu. Lanaktasso yakti bakal males temen sapa ingsun minhu marang Sa'ad bin Abi Rabi'. Fanazalat mongko tumurun apa ayat. Fanazalat mongko tumurun sapa apa ayat. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi aradna amron wa aradam wa hu amron. Aradna ngarepake sapa ingsun amron ing perkara, tapi wa arada lan yo ngarepake sapa Gusti amron ing perkara kang liya. Waladhi hale utai perkara arada kang ngarepake sapa Allah Gusti Allah iku khairun luwih bagus, iku khairun luwih bagus. Kemudian melanjutkan dari kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki. Yang nomor 2 yaitu kelebihan yang bersifat kasbiyun. Kalau yang pertama tadi adalah kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki yang bersifat wahbiyun. Yang memang itu dari sononya. Memang langsung diberikan oleh Allah. Kemudian sekarang kelebihan yang dimiliki oleh orang laki-laki bisa menguasai seorang perempuan. Dalam hal ini adalah seorang istri. Yaitu kelebihan yang bersifat kasbi. Apa yang bersifat kasbi itu? Yang bersifat kasbi itu karena orang laki-laki itu telah memberikan belanja, memberikan nafkah, memberikan biaya hidup kepada seorang perempuan. Makanya kemudian dia itu berhak untuk mengatur, berhak untuk memerintah kepada seorang perempuan. Makanya kemudian di dalam ayatnya wa bima anfaqu min amwalihim. Kemudian yang nomor 2, karena dia itu telah memberikan mahar, telah memberikan mas kawin kepada seorang istri. Sehingga sebagai bentuk konsekuensinya, seorang istri itu harus patuh, seorang istri itu harus nurut sama seorang suami. Karena ketika dia dinikah dulu, seorang suami telah memberikan maharnya, telah memberikan mas kawinnya. Ya, cuma yang ironis kalau di Indonesia, lebih-lebih di Jawa, mas kawin itu murah. Ya masa mas kawin cuma 500.000, masa mas kawin cuma 1 juta. Padahal kalau di dunia Arab, nominal mas kawin itu bisa jadi miliaran. Sehingga karena nominal mas kawinnya itu adalah miliaran, sehingga ketika seorang istri itu dinikah oleh seorang suami, dia itu sudah totalitas menyerahkan dirinya, berbakti dan menjadi tanggung jawab 100% dari seorang suami.
Di Arab tuh kan nggak ada wanita kerja, itu nggak ada. Semuanya dipenuhi oleh sang suami. Ini dia cuma ada di rumah, ngurus anak, ngurus suami. Hingga pekerjaan rumah pun itu menjadi tanggung jawab suami. Makanya kan lazim kalau di Arab itu pasti punya pembantu. Karena itu sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami. Intinya apa? Intinya ya seorang suami itu totalitas memberi kebutuhan dan memenuhi segala biaya hidup bagi keluarganya, bagi istrinya. Jadi sebagai bentuk timbal baliknya, istri juga demikian. Dia itu totalitas untuk berbakti kepada seorang suami. Totalitas untuk mengabdikan dirinya kepada suami. Jadi imbang. Seorang suami memenuhi segala kebutuhannya. Seorang istri itu juga totalitas untuk berbakti kepada seorang suaminya. Ini yang disebut dengan wabima anfaqu min amwalihim. Jadi yang pertama karena dia itu menanggung segala nafkahnya, segala biaya hidupnya, segala belanjanya. Kemudian yang nomor dua, ya karena ketika nikah dulu dia sudah dibayar mas kawinnya. Yang itu jumlah nominalnya ya bisa jadi miliaran. Bagaimana tidak miliaran? Ya di Arab itu kalau nikah ya harus menyiapkan rumah. Selain mahar uang itu, ya termasuk mobil, termasuk perhiasan. Ya, kalau dihitung ya nominalnya ya miliaran. Nah ini, makanya kemudian ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi aspek kenapa kemudian seorang istri itu harus taat kepada seorang suami itu yang dilihat dari aspek kasbinya itu karena nafkahnya itu yang sudah ditanggung total oleh seorang suami. Dan yang nomor dua ya mas kawin itu sudah dibayarkan ketika waktu akad itu. Lah ayat ini turun, ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu turun melatar belakangi ada sebuah kejadian bahwasanya dulu ada seorang sahabat Ansor, kepalanya sahabat Ansor yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini mempunyai seorang istri yang bernama Habibah bin Zaid. Pada suatu hari Habibah ini bertengkar dengan Sa'ad bin Rabi'. Ya, karena bertengkar akhirnya si Habibah ini dipukul oleh suaminya. Nah, karena dipukul, kemudian Habibah ini mengadu kepada bapaknya yang bernama Zaid bin Abi Zuhair. Mengadu kepada bapaknya. Kemudian permasalahan ini dibawa oleh bapaknya ke baginda Rasulullah SAW. Jadi bapaknya Habibah atau mertuanya Sa'ad bin Rabi' itu menghadap kepada Rasulullah mengadu tentang permasalahan si anak perempuannya yang dipukul oleh suaminya. Kemudian mendapat cerita itu, kemudian Rasulullah berkata, biar akan aku balas si Sa'ad ini karena dia telah memukul suami istrinya. Nah, berangkat dari kejadian ini kemudian Allah menurunkan sebuah ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi' kepada Habibah itu tidak bisa dikisos. Tidak bisa kemudian dibalas karena itu dalam konteks kehidupan dalam rumah tangga. Jadi nggak boleh dikisos. Itu bukan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, bukan KDRT itu. Karena apa? Karena memang yaitu bisa jadi kan
Habibah dipukul oleh si Sa'ad bin Rabi' karena dia tidak melaksanakan atau tidak menjalankan sesuatu yang menjadi tanggung jawab dia sebagai seorang istri. Hanya kemudian Allah menurunkan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makanya betul kata Nabi, aradna amron wa aradam wahu amron walladzi aradam wahu khairon. Fasolihatu mongko utawi pira-pira wadon kang solehah. Fasolihatu mongko utawi pira-pira wadon kang solehah iku qanitatun pira-pira wadon kang manut. Iku qanitatun pira-pira wadon kang manut, mutiatun tegese pira-pira wadon kang taat. Taat lillahi marang Gusti Allah. Qaimatun pira-pira kang jumenengi bihukukil azwaji kelawan pira-pira hak bojo lanang. Bihukukil azwaji kelawan pira-pira hak bojo lanang. Hafidhatun pira-pira kang ngreksa. Hafidhatun pira-pira kang ngreksa lil ghaibi marang lungani bojo lanang. Lima wajibil ghaibi marang pira-pira perkara kang majibake lungane bojo lanang. Ayafatna tegese ngreksa sapa si solihat fi ghaibatil azwaji ing dalem lungane pira-pira bojo lanang. Ngreksa ma ing perkara yajibu kang wajib apa khifduhu ngreksa ma fi nafsi ing dalem awake finapsi ing dalam awake wal malilan ing dalam bandane. Mimma nyatane sanging barang hafidho kang wis ngreksa sapa Allah Gusti Allah. Bihifdillah tegese kelawan oleh ngreksa Allah iyahunna ing solihat. Bil amri kelawan perintah ala hifdil ghaibi ing atase ngreksa ala hifdil ghaibi ing atase ngreksa lungane bojo lanang. Wal hisi lan gegerei alaihi ing atase hifdi bil wa'di kelawan janji wal wa'idi lan ancaman wa taufiqi lan pitulung lahu marang hifdi. Au billadhi utawa kelawan perkara hafadhuhu kang wis ngreksa ing alladhi sapa Gusti lahu marang solihat alaihim ing atase rijal. Bayane ma minal mahri nyatane saking mas kawin wa nafaqah lan nafaqah. Wal qiyami lan jumenengi bi hifdihinna kelawan oleh ngreksa si solihat. Wa quri'an lan den waca apa sing den waca bima hafidhallaha lafad bima hafidhallaha binasbi kelawan den waca nasab. Bima hafidhallaha binasbi kelawan den waca nasabe lafad Allah. Ala anna ma ing atase temen sedune lafad ma iku mausulatun ma mausulah. Fainaha mongko temen sedune ma iku laukan lamun ana apa ma iku masdariyatan ma masdariyah. Lam yakun mongko ora ana li hafidho kedhi lafad hafidho apa fa'ilun fa'il. Wal makna utai maknane iku bil amri alladhi hafidho haqqallah. Bil amri kelawan perkara alladhi hafidho kang reksa. Bil amri kelawan perintah. Wal makna utai maknane ayat iku bil amri alladhi hafidho haqqallah. Bil amri kelawan perintah alladhi hafidho kang reksa wal makna utai maknane ayat iku bil amri alladhi hafidho haqqallah. Bil amri kelawan perkara alladhi hafidho kang reksa sapa wong haqqallah ing hake Allah. Au ta'atahu utawa taat Gusti Allah. Wa huwa utai al amr iku ata'affuf ngreksa awak
wasyafaqah lan welas ala rijal ing atase pira-pira wong lanang. Qadi Baidawi.